Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil penelitian kami, yaitu berjudul simulasi sistem antrian perbelanjaan di supermarket berbasis Java menggunakan metode Q atau first in first out. Saya di sini sebagai ketua kelompok 2 bernama Riki Saputra, NPM 2022 110076 dengan anggota Redo Saputra Pratama dengan NPM 2022 110066, Muslimin 2002 110059, Sandy Nauli Syah Putra Siregar dengan NPM 2022 110072, Misael Limbong 2022 110046, dan Muhammad Dedi Saputra 2022 110049. Adapun rumusan masalah, yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengalami antrian di berbagai tempat. Contohnya, penelitian ini adalah antrian di supermarket. Fenomena ini biasa terjadi karena jumlah pengunjung seringkali lebih banyak daripada jumlah yang melayani. Sistem antrian memainkan peran penting dalam mengoptimalkan layanan di berbagai sektor, termasuk di supermarket. Banyaknya jumlah pelanggan seringkali membuat pembeli merasa kesal karena jumlah kasir yang melayani pembeli terbatas. Oleh karena itu, diperlukan solusi untuk meminimalisirkan antrian dan memastikan pelanggan dilayani sesuai dengan kedatangannya. Dalam penelitian ini, kami menjelaskan tahapan-tahapan bentuk antrian dalam konteks supermarket dan memberikan sebuah program aplikasi menggunakan Java untuk mengoptimalkan layanan perbelanjaan di supermarket. Adapun tujuan penelitian dan manfaat penelitian, yaitu tujuan dari penelitian ini dapat merancang sistem antrian perbelanjaan di supermarket dengan menggunakan bahasa Java. Manfaatnya diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai proses antrian, pembentukan antrian, dan pemodelan antrian, dan juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik para pembaca mengenai proses antrian dan sumber daya untuk membuat aplikasi tersebut. Untuk hasil program aplikasi, yaitu perbelanjaan di supermarket dengan menu 1 pelanggan masuk, 2 pelanggan keluar, 3 antrian, 4 cari pelanggan, 5 urutan pelanggan, 6 keluar dari program aplikasi. Di sini disuruh memasukkan pilihan. Pilihan pertama yaitu disuruh memasukkan nama pelanggan. Setelah memasukkan nama pelanggan, pelanggan memilih menu makanan dengan menunya 1 snack, 2 biskuit, 3 coklat, dan 4 roti. Setelah pelanggan memilih menu makanan, akan ada menu minuman, yaitu 1, yaitu di sini adalah susu, kopi, air mineral, dan teh. Setelah pelanggan memasukkan menu, pelanggan juga akan memasukkan jumlah makanan dan minuman. Setelah memasukkan jumlah makanan dan minuman, pelanggan akan ditambahkan ke dalam antrian. Dan untuk pelanggan keluar, pelanggan yang pertama masuk akan dilayani oleh karyawan. Ketika tidak ada antrian, ketika tidak ada pelanggan yang sedang mengantri, maka akan diberikan pemberitahuan, yaitu antrian kosong. Ketiga yaitu menu antrian. Di sini akan ditampilkan antrian saat ini. Ketika tidak ada antrian, maka akan diberi pemberitahuan, yaitu tidak ada antrian. Untuk cari pelanggan, di sini akan memasukkan nama pelanggan yang ingin dicari, maka akan diberitahu posisi antrian pelanggan tersebut. Ketika memasukkan nama pelanggan tetapi pelanggan tersebut tidak ada, maka akan diberi pemberitahuan, yaitu pelanggan tidak ditemukan. Untuk nomor 5 yaitu urutan pelanggan. Ketika ingin mengurutkan pelanggan, maka akan diberi pemberitahuan, yaitu pelanggan telah diurutkan. Ketika ingin keluar dari program aplikasi, maka akan diberi pemberitahuan, yaitu keluar dari program. Untuk pembahasannya, yaitu
Di sini ditampilkan codingannya, dan untuk penjelasan array saya akan menjelaskan. Dalam codingan di atas, array digunakan sebagai variabel global di bagian awal kode array. Food and drink dideklarasikan sebagai array 2 dimensi dengan tipe data string. Array ini digunakan untuk menyimpan daftar makanan dan daftar minuman yang tersedia di supermarket. Array food and drink memiliki 2 baris dan 4 kolom. Baris pertama berisi daftar makanan yaitu snack, biskuit, coklat, dan roti. Baris kedua berisi daftar minuman yaitu susu, kopi, air mineral, dan teh. Selain itu, array time queue juga digunakan dalam metode sort customer. Array ini digunakan sebagai tempat penyimpanan data antrian pelanggan yang akan diurutkan. Array ini diinisialisasikan dengan ukuran sama dengan queue dan kemudian diisi dengan data dari queue menggunakan metode toArray. Setelah itu, data diurutkan menggunakan metode array sort dan kemudian kembali dimasukkan ke dalam queue. Dalam codingan di atas, array digunakan sebagai kontainer atau tempat penyimpanan data tertentu, yaitu daftar makanan dan daftar minuman, serta data antrian pelanggan. Dengan menggunakan array, data tersebut dapat diakses, diubah, dan digunakan dengan mudah ketika perlakuan atau operasi terhadap data tersebut diperlukan. Oke, selanjutnya linked list. Dalam codingan di atas, linked list digunakan sebagai variabel global di bagian awal kode. Linked list bernama queue digunakan untuk menyimpan antrian pelanggan di supermarket. Linked list adalah salah satu implementasi dari list Java yang memiliki elemen yang terhubung satu sama lain melalui pointer. Hal ini membuat linked list lebih fleksibel dalam melakukan operasi penambahan dan penghapusan data di awal atau di akhir dari list. Dalam codingan di atas, linked list digunakan karena kebutuhan untuk menyimpan antrian pelanggan. Antrian pelanggan memerlukan operasi penambahan data di akhir list add customer dan operasi penghapusan data dan di awal list serve customer. Hal ini dapat dilakukan dengan mudah menggunakan linked list. Selain itu, linked list juga memiliki beberapa metode lain yang dapat digunakan seperti getIndex untuk mengambil data pada indeks tertentu, size untuk mengambil jumlah data yang ada di dalam linked list, dan isEmpty untuk memeriksa apakah linked list kosong atau tidak. Hal ini digunakan dalam beberapa metode di atas seperti display queue dan search customer. Dalam codingan di atas, linked list digunakan sebagai antrian pelanggan yang membutuhkan operasi penambahan dan penghapusan data di awal atau di akhir dari list. Selain itu, linked list juga memiliki beberapa metode lain yang dapat digunakan untuk mengelola data yang ada di dalamnya. Dalam metode add customer, linked list digunakan untuk menambahkan data pelanggan ke akhir antrian. Sedangkan dalam metode serve customer, linked list digunakan untuk mengambil dan menghapus data pelanggan yang akan diservis dari awal antrian. Dalam metode display queue, linked list digunakan untuk mengambil dan menampilkan data-data yang ada di dalam antrian. Dan dalam metode search customer, linked list digunakan untuk mencari posisi suatu pelanggan di dalam antrian. Dalam metode sort customer, linked list digunakan untuk mengurutkan data-data yang ada di dalamnya berdasarkan abjad. Hal ini dilakukan dengan cara mengcopy seluruh data-data yang ada di linked list ke array, mengurutkan array tersebut, dan kemudian mengganti data-data di linked list dengan data-data yang sudah diurutkan di array. Selanjutnya yaitu rekursif akan dijelaskan oleh saudara Misael. Perkenalkan, nama saya Misael Limbong dengan NPM 2022110046. Saya akan menjelaskan rekursif. Rekursif dalam program ini adalah find customer rekursif atau name index. Fungsi ini bertujuan untuk mencari pelanggan berdasarkan nama secara rekursif dalam antrian. Berikut saya akan menjelaskan singkat tentang cara kerjanya. Name, nama pelanggan yang ingin dicari. Index saat ini dalam antrian yang sedang diperiksa. Dan pengecekan batas rekursi. Pada setiap panggilan rekursi, fungsi melakukan pengecekan apakah indeks telah melebihi ukuran antrian. Jika indeks sudah melebihi ukuran antrian, artinya fungsi telah memeriksa semua elemen dalam antrian tanpa menemukan nama yang dicari. Dalam hal ini, fungsi mengembalikan -1 sebagai penanda bahwa nama tidak ditemukan. Dan pencarian di setiap literasi. Jika indeks masih dalam rentang ukuran antrian, fungsi melakukan pencarian dengan memeriksa nama pelanggan pada posisi yang sesuai dengan indeks. Jika nama pelanggan pada indeks saat ini cocok dengan nama yang dicari,
Fungsi mengembalikan indeks tersebut sebagai hasil pencarian. Dan panggilan rekursif, jika nama pelanggan pada indeks saat ini tidak cocok dengan nama yang dicari, fungsi memanggil dirinya sendiri dengan menaikkan nilai indeks sebanyak 1. Hal ini menyebabkan fungsi untuk melanjutkan pencarian di antrian untuk elemen berikutnya. Proses ini terus berlanjut secara rekursif hingga fungsi menemukan nama yang dicari atau hingga mencapai akhir antrian. Dan pengembalian hasil, jika nama pelanggan ditemukan, fungsi mengembalikan nilai indeks tempat nama ditemukan sebagai hasil pencarian. Jika nama tidak ditemukan setelah memeriksa seluruh antrian, fungsi mengembalikan -1 untuk proses ini. Terus berlanjut secara rekursif hingga fungsi menemukan nama yang dicari atau hingga mencapai akhir antrian. Dan pengembalian hasil, jika nama pelanggan ditemukan, fungsi mengembalikan nilai indeks tempat nama ditemukan sebagai hasil pencarian. Jika nama tidak ditemukan setelah memeriksa seluruh antrian, fungsi mengembalikan -1 sebagai menunjukkan bahwa nama tidak ditemukan dalam antrian. Dengan cara ini, fungsi find customer rekursif melakukan pencarian nama pelanggan dalam antrian secara rekursif, memeriksa setiap elemen satu persatu hingga menemukan yang sesuai atau hingga akhir antrian tercapai. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Saudara Misael telah menjelaskan apa itu rekursif, dan selanjutnya yaitu sorting akan dijelaskan oleh Saudara Redo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Saputra Pratama dengan NIM 202211000066. Di sini saya akan menjelaskan tentang sorting. Sorting atau pengurutan atau mengurutkan adalah proses menyusun sekumpulan data dalam suatu urutan tertentu, biasanya dalam terurut menaik atau ascending, atau terurut menurun atau descending sesuai dengan kriteria tertentu. Tujuan dari pengurutan ini adalah untuk memudahkan pencarian atau pengambilan data tertentu atau analisis data lebih lanjut. Pengurutan dapat diterapkan pada berbagai jenis struktur data seperti array, linked list, atau tree. Contoh, menyusun buku atau membuat kamus dan sebagainya. Pengurutan ascending, menaik. Elemen-elemen data diurutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Descending atau menurun. Elemen-elemen data diurutkan dari nilai terbesar ke nilai-nilai terkecil. Berikut adalah beberapa algoritma untuk melakukan sorting. Yang pertama ada bubble sort, yang kedua selection sort, yang ketiga insert sort, merge sort, quit sort, cell sort, dan sebagainya. Bubble sort, algoritma yang paling sederhana yang bekerja dengan menukar elemen yang berdekatan atau antara n dengan nilai n plus 1 berulang kali jika urutannya salah atau kalau kondisinya bernilai true. Baiklah, di sini adalah pass the codes dari bubble sort. Yang kedua ada selection sort. Selection sort adalah algoritma yang sederhana yang bekerja dengan membandingkan semua data, lalu setelah true atau barulah dilakukan pertukaran nilai. Nilai yang sudah ditukar tidak akan dibandingkan kembali. Berikut adalah pass the code dari selection sort. Yang ketiga ada insertion sort. Insertion sort algoritma yang sederhana yang membandingkan semua data dimulai data kedua dengan data ke satu. Mulai dari datanya terus bertambah sampai beberapa jumlah sekumpulan data dan dibandingkan datanya sampai ke data satu. Cara kerja pengurutan mirip dengan pengurutan kartu remi di tangan. Berikut adalah pass the codes insertion sort. Sorting pada codingan di atas terjadi pada metode search customer. Pada metode ini dilakukan sorting terhadap antrian pelanggan berdasarkan nama pelanggan menggunakan algoritma sorting menggunakan array sementara. Berikut adalah langkah-langkah yang terjadi.
Deklarasi array sementara times quickly dengan ukuran sama dengan antrian pelanggan quickly. Mengkonversi antrian pelanggan quickly menjadi array times quickly. Menggunakan quickly to array times quickly. Menggunakan array times quickly berdasarkan nama pelanggan menggunakan array sort. Membersihkan antrian pelanggan quickly menggunakan quickly clear. Menambahkan semua elemen array times quickly kembali ke antrian pelanggan quickly menggunakan quickly add all array as list times quickly. Menampilkan pesan bahwa pelanggan telah diurutkan. Hal ini bertujuan untuk mengurutkan antrian pelanggan berdasarkan nama pelanggan secara ascending A sampai Z. Oke, terima kasih untuk Saudara Ridho telah menjelaskan apa itu sorting. Selanjutnya yaitu searching, akan dijelaskan oleh Saudara Muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muslimin, NPM 2022110059. Saya akan menjelaskan tentang searching dan kesimpulan. Dalam codingan pada program aplikasi, searching dilakukan dengan menggunakan metode find customer exclusive. Metode ini menerima dua parameter, yaitu name yang merupakan nama pelanggan yang ingin dicari dan index yang merupakan indeks saat ini dalam antrian. Metode ini akan memeriksa apakah nama pelanggan ada di indeks saat ini dengan menggunakan qw.get index.contents dalam kurung name. Jika nama pelanggan ditemukan, maka metode akan mengembalikan indeks tersebut. Jika nama pelanggan tidak ditemukan dan indeks saat ini telah mencapai akhir dari antrian, maka metode akan mengembalikan -1. Selain itu, metode search customer yang memanggil metode find customer exclusive akan menampilkan pesan bahwa pelanggan tidak ditemukan. Jika find customer exclusive mengembalikan -1. Jika pelanggan ditemukan, maka akan ditampilkan pesan bahwa pelanggan ditemukan dan posisi antrian kenyah. Hal ini menunjukkan bahwa searching dalam codingan program aplikasi dilakukan dengan mencari nama pelanggan secara eksklusif di dalam antrian. Hasil program aplikasi: perbelanjaan di supermarket, 1 pelanggan masuk, 2 pelanggan keluar, 3 antrian, 4 cari pelanggan, 5 urutan pelanggan, 6 keluar, kemudian masukkan pilihan. Untuk coding bisa dilihat secara langsung, kita tampilkan seperti ini. Baiklah, kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi sistem antrian FIFO berbasis Java dapat meningkatkan efisiensi layanan pelanggan di industri retail, khususnya di supermarket. Penggunaan QW atau FIFO dalam sistem antrian kasir supermarket dapat mengurangi waktu tunggu pelanggan sesuai dengan urutan kedatangannya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Saudara Muslimin telah menjelaskan apa itu searching. Dan selanjutnya yaitu OOP, Class, Object, Method, akan dijelaskan oleh Saudara Sandy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Nauli Syaputra Siregar dengan NIM 2022-110072 dari Prodi Teknik Informatika. Saya di sini dari kelompok 2 dalam proyek mata kuliah struktur data. Di sini saya akan menjelaskan apa itu OOP. Dan saya di sini akan juga menjelaskan implementasi OOP dalam proyek struktur data yang kami buat di sini. Pertama-tama, apa itu OOP? OOP atau Object Oriented Programming adalah paradigma dalam sebuah pemrograman yang menggunakan objek dan kelas. Itu OOP itu membantu dalam mengorganisasi kode sehingga dapat mudah
dikelola, dikembangkan, dan digunakan secara modular. Konsep dasar OOP itu sendiri ada 3, yaitu kelas, objek, dan metode. Nah, pengertian dari masing-masing konsep tersebut, seperti kelas itu seperti blueprint atau template dalam membuat objek. Dan objek itu adalah instan dari sebuah kelas atau sebuah turunan. Sedangkan metode itu adalah fungsi atau prosedur yang didefinisikan di dalam sebuah kelas. Dalam object oriented programming yang kami implementasikan di dalam aplikasi ini, di sini ada beberapa kelas yang kami gunakan, yaitu kelas supermarket yang merupakan main class dan kelas customer. Kelas customer sendiri itu merepresentasikan data pelanggan seperti nama, makanan, minuman, dan jumlahnya. Sedangkan supermarket itu adalah main class yang menjalankan program. Di sini saya menjelaskan apa yang kami implementasikan dalam proyek ini sehingga OOP itu bisa diimplementasikan di sini. Baiklah, saya akan masuk ke dalam kode programnya. Baiklah, sekarang saya sudah masuk di dalam kode program yang kami buat. Di sini ada beberapa kelas yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Ini ada kelas main class yaitu supermarket, dan beberapa di sini ada kode. Nah, di sini saya mendefinisikan OP itu di dalam add customer, fungsi customer. Di sini ada didefinisikan tipe customer dengan identifikasi sebagai customer dengan objek kelas customer. Di sini saya akan jelaskan dulu pertama di mana kelas customer di sini. Nah, di sini kami membuat publik untuk kelas customer. Di dalamnya ada atribut seperti name, food, drink, food quantity, dan drink quantity. Di sini ada yang type string, ada yang int. Setelah itu di sini ada konstruktor atau ya metode, bisa dibilang ada beberapa parameter di sini sehingga bisa menangkap argumen atau data dari luar. Di sini ada nama, food, drink, food quantity, dan drink quantity, dan didefinisikan di sini sebagai this name itu adalah name, this food adalah food, this drink adalah drink, this food quantity adalah food quantity, this drink quantity adalah drink quantity. Di sini ada metode. Nah, di sini metode untuk mengembalikan atau mereturn value yang ada di dalam kelas sehingga bisa ditampilkan di luar. Di sini ada metode get name, mereturn name, ada metode get food, mereturn food, makanan, ada get drink, mereturn minuman, dan get quantity, get food quantity, mereturn food quantity, dan int get drink quantity, mereturn drink quantity. Nah, di sini baru di return, ditangkap value tadi yang telah di return di dalam sebuah tampilan atau ke dalam string. Di sini ada return name, itu adalah dari name. Di sini ditambahkan dengan beberapa seperti food, quantity, dan minuman. Di sini dijelaskan. Nanti saya akan demonstrasikan programnya. Dan kembali ke atas, saya jelaskan tadi di sini ada kelas customer yang telah didefinisikan untuk membantu membuat aplikasi ini dengan metode OOP. Di sini, nah di sini saya tadi definisikan
ada customer, tipe customer, definisinya customer, dan ini adalah kelas customer yang kita buat tadi. Kita definisikan di sini parameternya. Terusnya tuh di sini QR. Ada beberapa kode di sini untuk menambah customer. Seperti di sini ada Q@, customer. Di sini ada nanti misal customer telah ditambahkan, maka akan ditambahkan ke dalam antrian. Itu konsep OOP yang ada pada proyek kami. Di sini juga ada beberapa metode seperti yang terdiri dalam OOP itu sendiri, ada metode. Sedangkan ini adalah konsep kelas dalam OP. Di sini kami terapkan di sini. Ini adalah nama-nama atribut yang ada di dalam kelas customer, sehingga apa-apa yang dimasukkan oleh user nanti akan ditangkap di sini dalam parameter ini, dalam objek customer di sini, masuk ke dalam variabel atau definisinya di sini customer. Baru nanti dikeluarkan dalam bentuk tampilan. Ini ada beberapa kode yang menampilkan itu customer, kelas customer yang telah didefinisikan seperti di sini. Nah, baiklah, saya akan demonstrasikan program ini seperti apa. Kita jalankan di sini. Sebentar. Ini tampilan pertama program. Konsep OOP di sini saya akan jelaskan bagaimana dia bekerja dalam program ini. Di sini ada beberapa pilihan: pelanggan masuk, pelanggan keluar, antrian cari pelanggan, urutan pelanggan, dan keluar masuk. Ketika kita ingin memasukkan pelanggan, kita pilih satu, terus nama pelanggan. Nah, dalam memasukkan nama pelanggan ini kita menggunakan kelas customer sehingga dia masuk dalam di sini, di dalam parameter yang ada di objek customer. Nah, di sini name. Di sini saya membuat nama Sandy sehingga masuk dalam parameter nama di sini. Kemudian di sini ada makanan, food, masukkan, ada pilihan di situ. Saya masukkan satu, snack. Kemudian drink, minuman, saya masukkan lagi satu. Nah, di sini ada food quantity dan drink quantity. Ini adalah food quantity, saya masukkan satu, dan minumannya saya masukkan satu. Nah, setelah dimasukkan tadi dalam user tadi, maka di sini maka ditampilkan telah ditambahkan dalam antrian. Di sini nama saya sendiri tadi telah dimasukkan di dalam antrian. Oke, baiklah. Selanjutnya di sini setelah kelas tersebut atau data pelanggan telah dimasukkan, di sini ada beberapa metode seperti melayani konsumer, dan beberapa hal yang lainnya. Di situ saya hanya menjelaskan tentang implementasi. Di sini saya hanya menjelaskan tentang implementasi Object Oriented Programming atau OOP seperti kelas, metode, dan beberapa fitur dalam OOP ke dalam program yang kami buat. Demikian dari saya.
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk saudara Sandy telah menjelaskan apa itu OOP, Class Object Method. Dari kesimpulan penelitian ini adalah implementasi sistem antrian tipe berbasis Java dapat meningkatkan efisiensi layanan pelanggan di industri retail, khususnya di supermarket. Penggunaan metode queue atau FIFO dalam sistem antrian kasir supermarket dapat mengurangi waktu tunggu pelanggan sesuai dengan urutan kedatangannya. Sekian itu aja penjelasan atau presentasi hasil penelitian kami. Saya ucapkan terima kasih.